Arketipe kehancuran dunia atau apokalips dalam berbagai legenda dunia mencerminkan siklus kehancuran dan penciptaan kembali, serta kepercayaan pada akhir zaman yang sering diikuti dengan kelahiran kembali dunia yang baru. Berikut adalah beberapa arketipe utama terkait kehancuran dunia dalam mitos dan legenda dunia. 1. Banjir besar flood myth. Pembersihan melalui air. Banyak budaya memiliki legenda tentang kehancuran dunia melalui banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Contohnya, mitos banjir dalam Alkitab, Nuh, dan mitologi Mesopotamia Gilgamesh menggambarkan banjir sebagai cara para dewa untuk menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, sekaligus sebagai sarana untuk memulai kembali dunia yang bersih. Simbolisasi pembersihan dan pembaruan air dalam mitos ini tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menyucikan dunia dari korupsi, sehingga memberi jalan bagi kehidupan baru dan regenerasi. 2. Api apokaliptik. Kehancuran oleh api dalam beberapa mitologi. Dunia dihancurkan oleh api, baik sebagai hukuman ilahi atau akibat dari konflik kosmis. Contohnya, dalam mitologi Nordik, Ragnarok menggambarkan akhir dunia di mana api raksasa menghancurkan alam semesta. Tetapi setelah itu, dunia diperbarui dengan kehidupan baru. Simbol purifikasi dan regenerasi seperti air. Api sering digambarkan sebagai agen penghancur dan pemurni yang menyingkirkan segala hal yang busuk atau rusak untuk memungkinkan lahirnya dunia yang lebih baik. 3. Kiamat melalui perang kosmik. Pertempuran dewa-dewa dan kekuatan jahat. Dalam banyak legenda, kehancuran dunia terjadi melalui pertempuran besar antara dewa-dewa dan kekuatan jahat atau kekacauan. Contoh yang terkenal adalah mitos Ragnarok dalam mitologi Nordik, di mana para dewa berperang melawan raksasa dan makhluk jahat dalam pertempuran akhir yang mengakibatkan kehancuran dunia. Simbol konflik antara keteraturan dan kekacauan. Kehancuran dunia melalui perang kosmik seringkali melambangkan konflik antara kekuatan baik dan jahat, keteraturan dan kekacauan, dengan hasil akhir berupa kehancuran total atau regenerasi. 4. Kehancuran melalui kekuatan alam. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Banyak mitos menghubungkan kehancuran dunia dengan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami. Dalam mitologi Jepang, akhir dunia diyakini akan terjadi ketika Dewa Namazu, seekor ikan besar yang diyakini menyebabkan gempa bumi, melepaskan diri dan menghancurkan dunia dengan guncangan dahsyat. Simbol keterhubungan alam dan keseimbangan kosmis. Mitos ini menekankan ketergantungan manusia pada keseimbangan alam dan bagaimana pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum kosmis atau moral bisa menyebabkan bencana alam yang membawa kehancuran. 5. Kehancuran melalui kegelapan atau kegelapan abadi. Kegelapan yang menelan dunia. Beberapa mitos menggambarkan akhir dunia dalam bentuk kegelapan abadi. Dalam mitologi Maya, akhir siklus dunia diprediksi dengan jatuhnya matahari dan kegelapan yang menutupi bumi. Ini mencerminkan konsep bahwa kehidupan dan keteraturan yang diciptakan oleh cahaya akan lenyap. Simbol kehilangan kesadaran dan harapan. Kegelapan sebagai arketipe kehancuran, melambangkan ketidaktahuan, kehilangan harapan, atau lenyapnya keteraturan yang pernah ada, menciptakan rasa hampa atau akhir yang absolut. 6. Kehancuran melalui monster atau makhluk raksasa. Serangan makhluk raksasa. Dalam beberapa mitos, dunia dihancurkan oleh makhluk raksasa atau monster. Dalam mitologi Nordik, selama Ragnarok, Jormungandr ular raksasa dan Fenrir serigala raksasa terlibat dalam pertempuran yang berujung pada kehancuran dunia. Di beberapa tradisi Asia, naga raksasa atau makhluk lain juga bertanggung jawab atas bencana yang mengakhiri dunia. Simbol ketidakterkendalian alam, monster, dan makhluk raksasa seringkali mewakili kekuatan alam yang tidak terkendali, melambangkan ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuatan yang lebih besar dan kekacauan yang tak terhindarkan. 7. Kehancuran melalui wabah atau penyakit. Penyebaran penyakit yang menghancurkan dunia dalam beberapa mitos. Akhir dunia digambarkan
melalui penyebaran penyakit atau wabah yang menghancurkan populasi manusia. Dalam tradisi-tradisi tertentu, seperti kisah 4 penunggang kuda dalam Wahyu Alkitab, wabah adalah salah satu penanda akhir dunia. Simbolisasi ketidakmampuan manusia mengatasi dosa atau ketidakseimbangan. Penyakit dan wabah seringkali dilihat sebagai hukuman atau akibat dari ketidakseimbangan moral atau spiritual, menggambarkan bagaimana kelemahan manusia dapat menyebabkan kehancuran global. 8. Siklus kehancuran dan penciptaan ulang. Siklus kosmik. Dalam banyak mitos, kehancuran dunia bukanlah akhir yang absolut, tetapi bagian dari siklus yang berulang. Dalam mitologi Hindu, ada siklus penciptaan, pelestarian, dan kehancuran yang dijalankan oleh Dewa Brahma pencipta, Vishnu pemelihara, dan Shiva penghancur. Ketika dunia mencapai titik kehancurannya, Shiva menghancurkan dunia untuk memungkinkan penciptaan ulang, simbol kehidupan yang berulang. Kehancuran bukanlah akhir dalam mitos ini, melainkan bagian dari siklus kosmis yang selalu berulang, menunjukkan bahwa kehidupan dan alam semesta akan selalu diperbarui setelah setiap kehancuran. 9. Kehancuran melalui kebangkrutan moral dan sosial. Dekadensi dan kejatuhan moral. Dalam beberapa mitos, dunia dihancurkan bukan melalui bencana fisik, tetapi karena kehancuran moral dan sosial. Dalam mitologi Hindu, Kali Yuga adalah zaman di mana manusia tenggelam dalam dosa, kejahatan, dan kebodohan, yang akhirnya membawa dunia menuju kehancuran. Hanya setelah zaman ini berakhir, dunia dapat dibersihkan dan dihidupkan kembali. Simbol hancurnya tatanan sosial. Mitos ini menekankan bahwa tanpa keseimbangan moral, keadilan, dan ketertiban, dunia tidak dapat bertahan dan akan runtuh, menyoroti pentingnya tatanan sosial dalam keberlangsungan dunia. 10. Kehancuran melalui kehancuran waktu atau siklus zaman. Zaman yang berakhir. Dalam beberapa budaya, kehancuran dunia dipandang sebagai akhir dari suatu siklus atau zaman tertentu. Dalam mitologi Maya, dunia diyakini telah mengalami beberapa siklus penciptaan dan kehancuran. Dengan dunia yang kita huni saat ini adalah siklus kelima. Setiap siklus berakhir dengan cara yang berbeda, seperti banjir, api, atau kekacauan. Simbol siklus waktu. Konsep ini menyoroti gagasan bahwa waktu itu siklikal dan bahwa setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru, menekankan pemulihan dan pembaruan. Secara keseluruhan, arketipe kehancuran dunia dalam legenda dunia mencakup berbagai tema, termasuk pembersihan melalui unsur-unsur alam, perang kosmik, wabah, serta kejatuhan moral dan sosial. Mitos-mitos ini seringkali menggambarkan kehancuran sebagai bagian dari siklus besar, penciptaan, dan pembaruan, menekankan bahwa dari setiap kehancuran, kehidupan baru akan muncul.